Ya. Nah, mungkin Ya, nanti betul. Bu Meli juga akan buat channel YouTube. Misalnya ya. TikTok. Atau mau buat podcast. Rencana juga mau nulis. Ya. Betul. Kemudian jadi kita punya PR bagaimana menjadikan pertanian itu diminati, makin menarik oleh yaitu tadi yang milenial, yang kalau tadi dijelaskan kalau di sini itu kan sebagian keluar negeri ya, kecuali karena sekarang pandemi ya. Jadi cerita lucu aja ya. Yang kedua cerita lucunya itu saya sering dikira guru daripada PBL itu. Karena sering masuknya itu ke sekolah-sekolah sama Deli itu terutama. Itu masuknya ke sekolah-sekolah, Mas. Pak Ahmad masih ingat teman-teman kita waktu diklat siapa saja, Pak? Aduh. Ya mungkin apa ya? Bu Meli yang barusan gabung ya, Bu Meli dari Sumeneb ya, ingat ya? Oh iya, Bu Meli ya. Ya Bu Meli. Siapa lagi, Pak? Tapi sebenarnya untuk yang petani milenial itu yang bagus, kemarin petani saya ajukan yang tingkat desa, lumba desa. Buku Mas, itu hanya memang produk unggulannya itu bahan-bahan apa itu untuk penyubur tanah gitu. Kita silaturahmi, jadi tidak hanya di sini, tapi setelah kembali di lapangan, tidak hanya berbicara masalah kedelai, tapi juga untuk komoditas yang lainnya. Negatif yang ditimbulkan selama ini, sebetulnya itu jauh lebih merugikan, Pak. Ya, energi yang dikeluarkan itu akan jauh lebih besar. Tetapi kadang kita tidak menyadari hal itu, dan 3 tahun ke belakang, kalau kita tetap melakukan budidaya seperti ini, mau tanaman apapun sama, Pak, ya, sehingga harus dimulai dari sekarang. Di praktek hayati dan nabati itu ada perbedaan di mana, gitu. Kemudian resepnya apa, bagaimana cara pembuatannya, kemudian dibahas seperti tugasnya Bu Dewi tadi. Ini yang ini nggak dipakai kan ini nggak dipakai. Ini yang hijau enggak? Penting kan kita ini kan. Iya. Apa yang tadi mau dijadikan tulisan apa, Bu Meli? Ini di Wilby saya itu kan biasanya kalau tiap tahun itu Mas itu ada kelompok tani ya, Alfulus itu tahun itu mesti menyediakan daging untuk anggotanya. Jadi ceritanya sapi itu nyembelih sendiri buat anggotanya gitu, Mas. Itu masuk nggak ke tulisan, kira-kira itu kan bukan pertanian kan, tapi dari untuk pertaniannya ya menyediakan saprodi pupuk itu, Mas. Jadi simpan pinjam selain untuk pupuk itu juga dibagi dalam bentuk daging gitu, Mas. Terus itu kalau hari raya juga kadang bagi-bagi beras. Kalau pas kasnya banyak itu bagi beras. Menurutku itu masih masuk yang bisa berpeluang untuk dipublikasi. Jadi kan banyak ya itu ya, bisa komoditas pangan, bisa horti, bisa perkebunan, bisa olahan, bisa alsintan, bisa kegiatan yang pokok, pertemuan rutin, mungkin sekolah lapang, mungkin demplot. Yaitu cakupannya banyak sih kalau yang di Sinar Tani itu cukup banyak. Oh gitu ya, Mas, termasuk pertemuan kelompok itu juga bisa masuk ya, Mas ya? Bisa, saya pernah pertemuan kelompok, kemudian topiknya itu bagaimana ERDKK itu tahun lalu tapi ya tulisannya ya, itu bisa segera direalisasi, itu bisa. Nah, jadi gini, saya kan rencana membuat buku juga. Jadi satu topiknya itu menggali potensi pertanian kita, jadi itu bisa ada tanaman pangan, horti seperti yang tadi ya. Yang kedua bukunya itu petani milenial kekuatan masa depan. Jadi ini kita membahas semuanya milenial semuanya. Milenial bisa
dia bisa bergerak di bidang, katakanlah dia jadi kios, itu masuk juga. Milenial tapi dia sudah mengelola kios, itu masuk. Kemudian milenial punya usaha, katakanlah cabai jamu, cabai Jawa. Kalau yang tadi aku barusan Zoom, ini aku tadi juga barusan Zoom, itu petani milenial di Malang itu punya usaha teh daun murbe. Teh daun murbe. Iya. Daun besaran. Jadi dia melihat ini satu peluang, dia buat, dia kemudian punya kreasi kemasan dan sebagainya. Ya akhirnya dia sekarang ini terus untuk mempromosikan itu gitu loh. Jadi menurut aku peluangnya banyak sih, cakupannya luas ya ini ya. Ya ini Zoom saya yang ketiga ini. Sebelum Jumatan tadi aku Zoom dengan seorang penyuluh senior di Kabupaten Malang. Dia ya inilah salah satu yang ditokohkan. Beliau mengevaluasi peran BPP, kemudian mengevaluasi petani. Kalau Bu Meli success story yang bisa dibagi apa? Success story penyuluhan. Jadi katakanlah yang tadi juga sudah bisa success story, yang punya kelompok, kemudian kasnya lambat laun banyak, hari korban nyembelih sapi atau kambing dibagi, itu sudah bisa dijadikan success story itu. Kalau saya set story Mas, bukan success story Mas. Enggak lah, bukan. Kalau peringatan hari korban, hari Idul Fitri itu ya happy story, bukan sad story, happy story. Bukan. Kalau saya itu pernah ya Mas, itu di demo petani satu desa itu pernah, karena nggak dapat pupuk di demo ke kantor kebetulan. Pernah. Satu, yang kedua ya kan penggunaan RDKK kami mulai 2018 Mas. Mulai yang kebetulan itu 2019-nya kayaknya. Kita yang di demo itu satu desa kebetulan. Itu satu yang head story. Yang kedua pernah janganlah cerita lucu aja ya. Yang kedua cerita lucunya itu saya sering dikira guru daripada PPL itu. Karena sering masuknya itu ke sekolah-sekolah sama Deli itu terutama. Itu masuknya ke sekolah-sekolah Mas. Jadi ya itu ke petani tetap. Cuma kami rasa untuk mengenalkan pertanian, dunia pertanian ke teman-teman sekolah, ke anak-anak sekolah itu lebih ini kan. Untuk menciptakan generasi milenial selanjutnya. Karena apa? Kalau menurut saya ya Mas, generasi milenial itu tidak bisa dibentuk 1 tahun atau 2 tahun. Tapi menurut saya loh Mas, mungkin butuh waktu 10 tahun. Menurut saya loh ya, menurutku. Iya. Kalau misalnya di satu kelompok itu yang satu kelompok misalnya ya, satu kelompok itu kan bisa dalam satu dusun ya. Itu milenialnya, petani milenialnya ada yang berapa persen kira-kira? 20%, 25%, lebih? Di sini rata-rata yang masih muda itu ke Jakarta Mas. Ada petani milenial tapi nggak milenial banget, jadi campur gitu Mas. Masih bertani ya masih kerja yang lain gitu. Nggak langsung yang ke pertaniannya terus bener-bener fokus di pertanian, enggak. Ada kemarin yang fokus di hidroponik tapi usianya sudah di atas 40, enggak milenial lagi Mas, udah termasuk agak dewasa ya, kayak kita lah. Oh mungkin Mas Kis nggak ikut deh, udah 42 kayaknya kemarin itu gitu. Kalau yang asli petani masih muda di sini itu kemarin tetanggaku itu ada Mas, tapi masih menggarap tanahnya orang tuanya. Itu ada yang mencoba nanam cabai jamu sudah perbanyakan cabai jamu, udah dijual juga, udah bisa pesan gitu. Itu sih menurutku. Di sini soalnya kalau untuk komoditas pangan itu kurang Mas.
diminati tapi kurang begitu gimana gitu loh Mas. Cabai jamu kan harganya menjanjikan lah daripada jagung gitu. Ya, itu wajar Bu Meli ya, wajar. Jadi samalah di Malang, di Wilbin saya. Kita Mas Kis Malang mana? ke Panjen, tapi saya di perbatasan Blitar, Kalipari. Oh, dingin dong. Ya kadang ya kalau anginnya agak kencang, apalagi sekarang musim hujan, itu sudah mulai berubah. Tapi kita sudah ya agak seneng lah karena kan sudah mulai turun hujan kan. Jadi kalau di sini itu yang dominan satu tebu. Ya. Tebu itu masih kerja sama pemerintah ya Mas? Ya enggak juga sih. Kalau tebu ini kan milik petani ya. Milik petani, cuma itu kan menyokong pabrik gula. Betul. Nah, jadi kalau ada pabrik gula kan harus ada tebu. Nah, tebu di sini sangat pas karena di sini lahan kering. Ya, jadi padi jagung ada, tapi dengan persentase yang di bawahnya tebu. Oh, begitu. Ya, di bawahnya tebu. Dan kalau di sini yang paling dominan ya itu tadi. Jadi mereka juga peternak juga. Peternak. Kan bagus Mas. Ya, jadi ada yang peternak sapi dan sebagian juga kalau di sini itu juga merantau dan jadi TKI TKW. Sama itulah masalahnya. Kalau sini tuh kalau nggak ke Jakarta, ke Surabaya, ke Tangerang, Banten itu dah. Kalau yang masih muda-muda itu gitu Mas. Oke, Bu Meli, saya tanya satu hal yang agak ini ya, agak beda ya. Siap. Sekarang Hari Tani. Kemudian jenengan termasuk yang paling dekat dengan sumber daya petani. Ya kan? Dengan berbagai usia. Nah, sekarang ini sedang digencar-gencarkan bagaimana kita melakukan regenerasi petani, kaderisasi petani. Nah, kita punya PR bagaimana menjadikan pertanian itu menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah, kalau di tempat jenengan kan ada cabai jamu, itu gimana supaya menarik banyak orang kan ya. Kemudian ada yang buat channel YouTube. Ya. Nah, mungkin nanti Bu Meli juga akan buat channel YouTube. Misalnya atau mau buat podcast. Rencana juga mau nulis. Ya. Kemudian jadi kita punya PR bagaimana menjadikan pertanian itu diminati, makin menarik, diminati, makin menarik oleh yaitu tadi yang milenial yang kalau tadi dijelaskan kalau di sini itu kan sebagian keluar negeri ya, kecuali karena sekarang pandemi ya. Jadi orang mulai mikir kalau sekarang pandemi itu orang mulai mikir kembali ke kampung halaman, kumpul keluarga, katakanlah ada tanah warisan orang tua, sebagian ya sebagian enggak ya. Benar. Pandemi aneka entah itu padi, jagung dan sebagainya. Menurut Bu Meli apa yang bisa kita lakukan untuk yaitu tadi menjadikan pertanian itu makin menarik? Menurut sampean apa? Menanamkan mindset dulu sama ya Mas ya. Karena tanpa kita rubah mindsetnya, nyun sewu Mas, mindset petani kita itu adalah kalau jadi petani itu jadi kaum rendahan. Itu mindset di luaran ya Mas ya. Itu pertama. Yang kedua itu seharusnya lebih selakannya gitu Mas. Karena apa? Sekarang untuk nyari komoditas yang benar-benar non kimiawi itu susah. Terutama di pestisida ya Mas ya. Itu. Yang ketiga memberikan surprise mungkin bagi adik-adik kita yang masih muda-muda ini, terutama petani-petani di bawah kita, memberikan door prize, dukungan dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas. Gini, saya tanya lebih lanjut boleh ya? Boleh, monggo.
Yang mindset tadi, saya sangat setuju mindset tadi. Jadi menurut saya sangat salah kalau jadi petani itu kastanya paling bawah. Jadi itu Betul. kan yang harus dibalikkan ya. Iya, paling tinggi Itu Mas. yang harus dibalik karena gini, ada petani dan mungkin dalam persentase yang tidak kecil. Jadi kalau di tempatku itu gini, mereka petani tapi sekaligus peternak. Jadi katakanlah mereka Bagus itu berkesinambungan. Iya. Ya, maksud saya gini, untuk mengubah mindset tadi, Bu Meli ya, untuk mengubah mindset tadi ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah mindset tadi itu? Itu kan perlu ini ya, nggak tahu istilahnya mau didoktrin baru, mau dikasih pembelajaran ekstra, mau bagaimana? Kira-kira caranya gimana? Kita mengubah mindset tadi itu. Kita mengubahnya ke petani dulu. Jadi mereka adalah subjek yang luar biasa, potensinya besar, mereka bisa berpenghasilan besar, mereka bisa jadi eksportir, mereka bisa luar biasa pokoknya. Ya apa cara nih? Nah, ya itu Mas, itu nggak bisa cepat satu. Yang kedua harus telaten dan harus berkelanjutan gitu loh Mas. Oke loh, justru yang ini yang menarik ya. Jadi kita punya semacam PR jangka panjang kan begitu ya, punya PR jangka panjang karena ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan. Jadi ini perlu ada interaksi dan menurut saya ini perlu semacam kurikulum. Nah, kalau ini kurikulum, ini perlu ya itu tadi karena katakanlah ini misalnya 10 tahun ya. Ya ini kan bisa kita lakukan gimana kita punya interaksi yang terus menerus kan begitu ya. Mengubah mindset, menjadikan mereka jadi subjek, menjadikan mereka jadi seorang inovator, menjadikan mereka memiliki produk yang punya nilai tambah. Kalau tadi saya ngobrol dengan yang tadi milenial juga, petani milenial di Malang, dia punya teh daun murbe itu. Nah, jadi ini PR yang tentu akan kita harus kerjakan, ya kan ya. Kemudian nanti entah sekian lama kemudian nanti kita punya gambaran begini, petani itu adalah tuan di negerinya sendiri. Kira-kira gitu ya, Bu Meli ya? Ya betul Mas. Paling tidak petani kita yang akan datang itu minimal mensuplai makanan untuk petani, untuk masyarakat kita sendiri gitu loh Mas. Jangan kita ya untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri gitulah. Jadi sebenarnya bisa dibilang apa istilahnya ya? Ya gitu dah. Jadi untuk kita, dari kita untuk kita gitu loh Mas. Dan kalau saya pribadi itu begini Mas, kalau kita kan biasanya langsung dari hulu sampai hilir gitu kan. Kalau saya maunya enggak Mas. Jadi dari hulu itu misalnya petani A, hilir petani B gitu. Terus nanti bagian produk pemasaran produk itu petani C begitu Mas. Jadi merata gitu. Karena nggak bisa kalau kita langsung hanya berpaku tangan pada satu petani. Ini harus sukses. Nanti yang terjadi itu kayak kasus yang sekarang itu Mas. Antara harga jagung dengan harga telur gitu. Iya, iya. Jenengan sama Bu Deli itu satu BBP ya? Dulu iya, sekarang beliaunya pindah Mas karena jauh. Betulan jauh banget memang. Karena hamil 9 bulan, akhirnya terus kemarin bulan berapa ya terpapar COVID. Akhirnya dipindah sama Kadis. Pas hamil terpapar COVID juga? Itu malah pas hamil 8 bulan paling. Bulan 6. Loh, iya bener ya? Iya. Masuk puskesmas sampai Mas. Tapi enggak apa-apa ya, termasuk kehamilannya enggak apa-apa ya? Alhamdulillah enggak apa-apa. Enggak kok. Ya mungkin ketularan teman-teman mungkin Mas, rata-rata se-BBB itu kena semua. Di situ?
aku yang pertama. Loh, iya tak? Iya. Coba cerita gimana? Kenanya gimana? Itu Aku terus pindah ke amin. Terima kasih Bu Meli Farida dari Dinas Pertanian, ya, kemudian Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumeneb. Ini kawan saya dulu waktu pelatihan proteksi kedelai di Ketindan tahun 2019 kalau tidak salah ya, Bu Meli ya. Ya. Kita alhamdulillah masih sambung silaturahim, saling mendoakan. Beliau sempat kena COVID, tapi alhamdulillah kemudian bisa ditahan, kemudian masih bisa istilahnya untuk melanjutkan perjuangan ya. Tadi kita punya beberapa kesepahaman bahwa mengubah mindset bahwa petani itu satu profesi yang tentu bisa sejajar dengan yang lainnya. Jadi itu satu garis bawah dan di bold ya, dipertebal. Petani itu bisa sejajar dengan profesi apapun. Nah, itu gimana caranya? Yaitu tadi kita harus menjadikan petani itu petani yang hebat, yang apa istilahnya bisa menjadi sosok-sosok yang punya inovasi, penghasilannya juga lebih besar dari tahun ke tahun, produktivitasnya juga makin meningkat, kemudian juga bisa menyediakan sumber pangan untuk masyarakat sekitarnya yang aman, sehat, dan nutrisinya juga tinggi gitu nih. Berkesinambungan, jadi nggak kurang-kurang gitu Mas. Berkelanjutan. Jadi kita terima kasih Bu Meli sudah bergabung. Nanti kita akan pilah-pilah mana yang nanti akan kita publish, dan nanti kalau mau yang itu tadi petani milenial coba nanti dijadikan sumber tulisan, monggo nanti dipilih siapa satu yang sekiranya nanti beliau dalam beberapa waktu ke depan itu nanti menjadi pengusaha petani yang hebat apapun komoditasnya ya. Jadi mungkin cabai jamu juga masuk. Yang tadi saya masuk berarti Mas Kis. Gimana? Saya masuk berarti. Masuk kan, milenial juga. Udah 40 loh. Enggak ya, dianggap 30 kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga. Dianggap 25 enggak apa-apa Mas Kis. Iya, jadi nanti gini, kalau menampilkan petani milenial kan penyuluhnya juga bisa masuk. Ya kan ya? Ya betul. Jadi kalau misalnya petaninya pengurus kelompok tani bisa jadi pengurus yang hebat, katakanlah Idul Adha nanti nyembelih sapi, Idul Fitri nanti mungkin membagikan bingkisan atau beras atau apa juga. Jadi aspek kita sangat luas kok sepertinya. Siap Mas Kis. Oke. Sementara gitu Bu Meli ya. Sami-sami Pak. Kita terima kasih, jaga kesehatan. Insya Allah lain waktu kita sambung. Mungkin nanti kita bisa punya satu gambaran yang berbeda. Nanti saya punya pengalaman baru, penjenengan punya pengalaman baru, teman kita yang lain mungkin gabung. Saya tadi menghubungi Pak Ahmad Ponorogo, tapi beliaunya kan mungkin programnya banyak gitu loh. Jadi belum bisa gabung. Bu Minarti Lamongan juga ya, sekarang semuanya sibuk. Jadi aku siapa? Karek rumah nih kok ini Mas Kis. Banyak sudah Mas. Ya suaramu dibuka, itu suaramu. Bukan aku dah. Wajahmu toh. Oh, Suara. ini ada yang gabung ini. Pak Ahmad, gimana kabarnya Pak Ahmad? Maaf, saya terlambat, barusan sampai rumah. Oh, alhamdulillah. Bu Meli, Maaf. ini sahabat kita gabung Bu Meli, ayo gabung Bu Meli. Oke, siap-siap Bu Meli mau sholat asar dulu, nggak apa-apa. Sekarang saya dengan Pak Ahmad. Ya. Gimana kabarnya Pak Ahmad? Ponorogo aman ya? Ya, terima kasih. Wes.
Oke, Pak Ahmad, gimana kabarnya? Jenengan sekeluarga semua sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Sis. Keluarga sehat-sehat, Mas ya. Alhamdulillah kita semua sehat, sekeluarga sehat, satu BBB sehat. Gimana Pak kabarnya Ponorogo Pak? Udah hujan apa belum? Alhamdulillah baik, sukses. Oke. Kegiatannya apa saja Pak Ahmad di Ponorogo? Untuk sementara ini itu masukkan apa itu simultan. Oh, mungkin juga sama ya. Iya simultan sama juga. Gitu. Sama lah. Kemudian kita pengen tanya potensi di Ponorogo apa Pak? Potensi utamanya apakah komoditas pangan, apakah hortikultura, ataukah perkebunan, ataukah olahan atau yang lain? Potensi utamanya. Jadi ceritakan Ponorogo Pak. Ya, terima kasih. Kalau sementara ini masih padi Pak, tanaman pangan. Iya Mas, itu. Kalau untuk porang mungkin pemasarannya juga kelihatannya sulit, rendah jualnya itu. Mungkin kalau yang di Jawa Timur kemarin kayaknya ditutup ya anunya. Mungkin kualitasnya dari Jawa Timur kurang itu. Iya. Kan Ponorogo dekat Madiun, Pak. Ya. Nah, untuk Madiun kan masih barusan katanya diresmikan kemarin yang itu pabrik orang itu. Kalau di sana gimana Mas? Untuk produktivitas yang unggulan apa? Kabupaten Malang itu ada yang sentra padi juga Pak. Kemudian untuk yang lahan kering itu sentra jagung. Jagung, ya. Kemudian Ya. yang ada lahan istilahnya perhutani di bawah Tegaan, Ya. itu ada ubi kayu. Ubi kayu. Ya. Nah, orang mulai melirik porang. Ya. Ya, untuk ya jadi ada ubi kayu, ada porang. Kemudian juga di sentra yang lain juga ada tebu juga. Mitra kerja itu ya Mas ya? Kemitraan. Ada yang kemitraan, ada yang mandiri, Pak. Oh, itu. Itu di tanahan itu Mas, apa itu? Sekitar hutan loh. Ya, yang di tanah sekitar hutan itu termasuk yang sekarang lebih banyak ke porang. Cuma ya sekarang harganya kan juga mulai ini kan ya, porang agak mulai enggak stabil juga kan. Ya, menurun. Ya. Pak Ahmad masih ingat teman-teman kita waktu diklat siapa saja, Pak? Aduh. Ya, mungkin apa ya? Bu Meli yang barusan gabung ya, Bu Meli dari Sumeneb ya, ingat ya? Oh iya, Bu Meli ya. Iya, Bu Meli. Siapa lagi, Pak? Loh. Kemarin nih, pas diklatnya itu kan pas puasa ya? Enggak, Pak. Enggak. Oh, yang puasa berarti yang anu ya. Yang anu apa itu? Oh. Apa ya? Yang sama Blitar sama itu. Mungkin kalau saya enggak buka di grup. Masa enggak ingat yang lain. Nah, Ponorogo dulu 2 kan, Pak ya? Ponorogo saya sama Mbak Anu. Apa yang barusan masuk di anu itu, masuk di P3K. Iya. Yang Mbak Anu. Siapa itu? Dari anu Jambon. Saya ingat satu kamar saya yang Mas Anu. Ya dari Sumeneb ya? Dari Jember. Oh iya, dari Jember. Terus Pak yang gitar itu Itu disapa Bu Meli itu. Assalamualaikum, gimana kabar Pak Ahmad katanya.
Ayo Bu Meli gabung lagi Bu Meli. Ya Bu Meli. Assalamualaikum Bu Meli. Iya ini. Tadi sudah gabung Pak, tadi sudah gabung Bu Meli. Oh ya. Nah sekarang jenengan mengucapkan selamat Hari Tani Pak Ahmad. Jenengan yang belum, monggo mengucapkan selamat Hari Tani. Nanti dan harapan-harapan ke depan, monggo. Ya. Selamat Hari Tani. Semoga petani ke depan yang lebih maju dan mungkin dari segi kualitas mungkin kita ada penerusnya dari petani-petani muda milenial. Oke. Terus gini Pak Ahmad, nanti kita mau buat Zoom lagi ya, nanti jenengan harus siap-siap ya, nanti yang sering kita tanyakan itu cerita sukses penyuluhan atau cerita sukses saat bertugas. Jenengan punya satu cerita sukses nggak? Monggo dibagi ke sekarang. Nggih, Bu Meli juga mau izin enggak apa-apa. Monggo Bu Meli, sampai ketemu Bu Meli nggih. Oke, nggih, mau ngantar anak. Monggo sekarang Pak Ahmad. Ya. Monggo sekarang Pak Ahmad. Cerita suksesnya apa ini? Cerita sukses. Untuk sementara ini kami memang untuk pendampingan di yang ya ada yang tinggi ada. Nah, yang paling tinggi mungkin kita juga terus terang pendampingan kita di daerah pegunungan yang di daerah Pelem Mas, Pelem. Gitu. Nah, adapun untuk yang daerah yang kena banjir yang saya masukkan di Sambilawang, kemarin itu pernah saya untuk mencoba padi apung Mas, padi apung. Dan sebenarnya itu juga sukses karena kita hanya mencoba itu hanya 2 meter persegi, 2 meter persegi, tetapi itu mungkin untuk biayanya memang kita agak mahal. Jadi mungkin petani juga canggung takut biaya karena 1 kali panen. Nah itu bisa dipakai untuk dari beberapa 1 tahun 2 tahun masih bisa untuk tempatnya itu medianya. Varietas apa Pak? Padinya varietas apa Pak? Kalau padinya varietasnya masih lokal Mas, Cirang sama Logawa itu. Saya sering mobil itu hanya 1,3 itu sudah bagus. Nggih. Terus gini Pak Ahmad, saya ini kan juga menulis Pak. Halo? Ya. Pak Ahmad. Ya. Nah, kalau Pak Ahmad ada petani milenial, ya petani milenial yang berkualitas unggulan, ya menurut Pak Ahmad itu bagus, prospeknya bagus, kemudian bisa jadi pengurus, bisa jadi anggota, itu nanti profilnya bisa kita tulis Pak. Ada jenengan petani milenial yang unggulan gitu. Kalau untuk sementara ini saya tidak tahu ya, saya kok dimasukkan di BPM, Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan kemarin yang di Jatim. Betul, itu. Ya. Nah saya kemarin sudah koordinasi sama Pak Kabit ya, Kabitnya di Bitlu, yang lain kan Bitlu itu bidang penyuluhan. Nah itu kemarin itu sebenarnya yang direkrut itu kan bukan PNS itu. Nah saya keliru. Nah tapi saya di grup untuk yang kabupaten, yang daerah saya keluar. Nah, tapi sebenarnya untuk yang petani milenial itu yang bagus kemarin petani saya ajukan yang tingkat desa, lomba desa. Tunggu Mas, itu hanya memang produk unggulannya itu
bahan-bahan apa itu untuk penyubur tanah gitu. Kayak di komposter gitu Pak ya? Ya, di komposter ya. Iya. Tuh. Itu bagus juga Pak, itu Kita disiapkan ya. berarti gini Pak Ahmad, monggo nanti mungkin ini ya, petani milenialnya ini adalah duta petani andalan atau duta petani milenial Ya. yang di Ponorogo, yang mungkin inovasinya bisa yaitu tadi mungkin membuat dekomposer atau membuat pupuk organik cair atau mungkin membuat pestisida nabati seperti diklat kita dulu. Mungkin punya inovasi menggerakkan anggotanya, mungkin bisa meningkatkan produktivitasnya padi misalnya, mungkin petani horti ya. Kalau petani horti ini kan nggak banyak orang yang mau mencoba kan ya, mungkin harga cabai jatuh malah mulai menanam cabai, tapi ketika panen hasilnya kan bagus, itu kan bisa jadi profil juga. Jadi nanti monggo saya menawarkan kalau ada petani milenial yang unggulan di Wilbinnya Penjenengan atau di Ponorogo secara umum, punya komoditas, punya inovasi, nanti coba kita tulis di Sinar Tani Pak ya. Ya. Mungkin jenengan pengen titip salam untuk teman-teman kita atau teman-teman jenengan atau untuk para petani yang mau disampaikan? Belum, sementara belum ya. Oke, karena tadi sudah agak lama, ada apa-apa jenengan akhirnya bisa gabung. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya, nanti untuk cerita sukses yang lain ya. Terima kasih. Ya, saya siap. Ya, siap. Saya terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung. Tadi Bu Meli juga sudah bergabung. Kita ini dulu alumni Diklat Proteksi Kedelai di Ketindan 2019. Sekarang kita masih bisa silaturahim. Mudah-mudahan imunnya lebih kuat. Amin ya. Pandeminya selesai, nah kita nanti bisa ya nggak tahu nanti mungkin diklat lagi atau mungkin Zoom lagi atau mungkin cerita sukses apa gitu Pak Ahmad ya. Ya, terima kasih. Mudah bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.